Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana mengirimkan email, mengirimkan lampiran dokumen dalam sebuah email. Ya. Pak Andi rasa anak-anak sekalian ini sudah punya akun email semua, terutama di Gmail, karena semua HP Android itu akan dimintai membuat akun di Gmail ya, untuk mempersonalisasi masing-masing perangkat. Nah, baik, kita langsung saja agar videonya ini singkat. Yang pertama, aplikasi yang kita butuhkan yaitu WPS Office. Jadi di perangkat anak-anak harus ada WPS Office-nya. Ini Pak Andi memang sengaja tutorialnya menggunakan smartphone untuk lebih mempersimpel anak-anak ya dalam mengerjakan tugasnya. WPS Office bisa kamu unduh di Play Store. Nah, ini. Kamu ketik saja di pencarian ini WPS Office. Kamu cari. Nah, di sini akan ada aplikasi WPS Office. Ya, ini kebetulan di perangkat Pak Andi sudah ada. Hanya minta update, kita abaikan dulu. Kalau belum ada, kamu pilih install di sini anak-anak ya. Install. Nah, kalau sudah ada WPS Office-nya, nah di sini kita bisa mulai mengerjakan tugasnya. Nanti tiap-tiap anak, tiap kelas akan memiliki tugas yang berbeda terkait dengan artikelnya. Misalkan kalian dapat tugas mencari artikel tentang aplikasi pengolah kata. Langkah pertama, kita buka browser, bisa menggunakan Google Chrome. Ini ya, kamu klik Google Chrome. Kemudian di layar pencarian, kamu ketik saja aplikasi pengolah kata. Untuk mencari artikel-artikel yang kita inginkan. Nah, di sini di menu pencarian ini ada berbagai macam artikel yang menjelaskan tentang aplikasi pengolah kata. Kamu bisa memilih salah satu. Kita pilih saja yang ini ya, fungsi dan contoh aplikasi pengolah kata. Nah, anak-anak, kalian tidak perlu mengetik semua ini. Kita bisa memanfaatkan fasilitas copy paste atau salin dan tempel. Kamu tekan lama pada salah satu teks, kemudian ini kamu seret sampai akhir artikel. Ya, seret semua sampai artikelnya terblok keseluruhan. Apabila gambarnya ikut terblok tidak masalah, nanti bisa kita edit di aplikasi pengolah katanya. Nah, ini ternyata terputus, kita ulangi lagi. Ya, sabar saja, santai, tidak perlu terlalu terburu-buru.
Kita blok terus. Nah, biar menghindari kegagalan dalam memblok, jadi jangan sampai terlalu ke bawah, sampai separuh dilepas dulu, terus layarnya dinaikkan, kita tarik lagi ke bawah, begitu seterusnya. Ini artikelnya ternyata cukup banyak kan anak ya. Sabar. Nah, sudah cukup sampai di sini. Nah, kemudian setelah sudah tertandai biru atau terblok, kita tekan lama sampai muncul pilihan seperti ini. Kita pilih salin. Setelah itu kamu keluar saja dari Google Chrome atau browser tadi. Setelah itu kita buka aplikasi pengolah kata yang ada di WPS Office. Nah, seperti ini. Ini adalah file-file yang tersimpan di perangkat Pak Andi. Kalau untuk membuat file baru, kita tekan tombol plus ini. Kita pilih dokumen. Kita pilih yang kosong. Setelah itu tekan lama di sini anak-anak. Tekan lama sampai muncul opsi seperti ini, kamu tempel. Nah, kamu sudah punya artikel aplikasi pengolah angka. Nah, di bagian atas ini untuk mempersonalisasi bahwa ini adalah pekerjaan kalian, bisa kamu tambahkan teks anak-anak ya, diketik saja oleh misalkan saya ketik nama saya sendiri, Andi Irawan, enter, kelas 8E. Setelah itu simpan. Nah, pada opsi simpan ini kita harus memilih jalur penyimpanannya. Kita pilih di memori internal atau memori eksternal ya. Saya ulangi. Ini kita pilih jalurnya, ini kita rubah, kita lokasi. Kalau telepon itu kita simpan di memori internal, kartu SD kita simpan di memori eksternal. Kita simpan saja di memori eksternal anak-anak ya. Nah, beri izin kalau ada pertanyaan. Nah, caranya memberi izin adalah kita klik kartu SD ini, kita pilih. Nah, kita ulangi ya, simpan di kartu SD. Kita simpan di luar folder, disimpan. Nah, sampai saat ini berarti kalian sudah punya artikel dalam bentuk dokumen yang mengenai perangkat lunak pengolah angka. Ini boleh ditutup saja dulu. Nah, ini ada iklan karena programnya ini, aplikasinya saya menggunakan yang free. Jadi tidak masalah, sabar. Sudah keluar anak-anak ya. Nah, bagaimana cara mengirim emailnya? Nah, langkah pertama tentunya kita harus buka aplikasi email. Yang di perangkat Android itu biasanya sudah ada yang namanya Gmail ini.
Gmail. Untuk membuat surat baru, ketik tombol plus di sini. Nah, kepada ini kita ketik email ini akan dikirim kemana. Ya. Misalnya saya ingin mengirim email ke alamat ini, kelas 9c20plos@gmail.com. Kalau bisa diketik manual ya, kelas 9c20plos@gmail.com. gmail.com. Nah, anak-anak, etika dalam membuat atau mengirim email yaitu kamu harus memasukkan subjek. Masukkan subjek di sini agar penerima tahu nanti isi suratnya itu perihalnya apa. Tanpa diisi sebetulnya memang akan terkirim, tapi etika dalam mengirim surel atau surat elektronik itu harus diisi subjeknya. Subjeknya untuk kepentingan tugas ini adalah kita mengetik nama. Misalkan Andi Irawan, tugas TIK, Andi Irawan 8E, misalkan seperti ini ya, tugas TIK. Jadi sebelum sang penerima pesan ini membuka, dia akan tahu, oh ini adalah email yang berupa tugas. Jadi bisa saya segerakan untuk dibuka dulu sebelum membuka email yang lain. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini adalah isi email. Isi email ini bukan artikelnya, anak-anak, tapi kita isi prakata saja yang penting, tidak usah terlalu panjang. Misalkan, Assalamualaikum, Pak Andi, ini tugas saya. Ini tugas saya. Mohon koreksinya. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, pertanyaannya, artikel yang tadi kita buat, kita simpan dalam dokumen, itu dikirim melalui apa? Kita kirimnya melalui lampiran, anak-anak. Nah, logo lampiran itu ada di bagian atas seperti klip kertas yang ini. Lampirkan file ya, kita tekan. Pilih lampirkan file. Nah, nanti akan masuk ke manajemen berkas atau file explorer. Tadi kita menyimpannya di memori eksternal, anak-anak ya. Jadi pilih opsi yang ini, kartu SanDisk. Nah, ini tadi yang kita simpan ya. Ternyata tersimpan 2 kali, tidak masalah ya. Pilih salah satu saja, misalkan yang ini. Nah, kalau sudah muncul di sini, kita bisa mengirimnya langsung ke alamat yang dituju dengan menekan tombol yang ini. Kirim ya. Kita tekan. Nah, di sini akan muncul notifikasi kalau email itu sudah terkirim. Kalau ingin memastikan apakah email kita sudah terkirim atau belum, kamu bisa mencek di sini, anak-anak. Telusuri email, ya. Kemudian terkirim. Nah, ini adalah email-email yang sudah terkirim. Kalau yang terakhir tadi muncul di bagian atas, berarti kamu sudah berhasil mengirim email dengan lampiran dan sekaligus sudah menyelesaikan tugas. Nah, baik anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini tentang mengirim email melalui lampiran. Berikutnya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.